Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menyapa kehidupan kita melalui firman Tuhan yang hidup. Menyambut malam minggu kita. Mungkin kita akan quality time dengan orang yang kita sayangi. Mungkin kita akan berquality time dengan keluarga kita untuk semakin menambah sukacita. Alangkah indahnya kita membahas firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan menyertai kami di pekerjaan kami. Tuhan menyertai kami di studi kami, di keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat di dunia ini. Ya Bapa, kami imani setiap kami yang percaya akan Tuhan semakin bersukacita kalau Tuhan berfirman. Tuhan menuntun kehidupan kami. Karena kami imani firman-Mu Tuhan adalah pelita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapa, kami ingin menjadi alat-Mu. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai wujud nyata aplikasi keimanan kami. Di dalam Kristus Yesus yang hidup kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini kami akan membaca dari Lukas 6 ayat 44 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya, karena dari semak duri orang tidak dapat memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tidak ada buah dari pohon duri, tidak ada yang dihasilkan dari duri selain kalau kita memasukkan tangan kita di tengah-tengah semak duri, pasti akan terluka. Demikian juga orang yang percaya akan Kristus tetapi tidak menjalankan kebenaran firman-Nya. Orang yang dekat dengan kita pasti akan sering terluka oleh karena sikap, perilaku, tindakan, bahkan perkataan yang kita keluarkan. Ini yang harusnya menjadi catatan di tengah-tengah hidup kita, agar hidup kita semakin naik level, hidup kita semakin dewasa di tengah-tengah keimanan kita. Karena kalau kita membaca ayat 45 jelas dengan tegas dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Seluruh terpancar dari hatinya dan keluar dari mulutnya. Maka setiap kita yang percaya akan firman Tuhan seharusnya semakin berhati-hati di dalam mengeluarkan tutur kata. Manat kita, ya kan? Di tengah-tengah hidup kita harusnya kita semakin berhati-hati di tengah-tengah perilaku kehidupan kita. Banyak tutur kata yang baik, banyak tutur kata yang lembut, benar. Ternyata orang tersebut tidak seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi saya imani setiap hati yang busuk, walaupun bisa mengkamuflasekan tutur kata yang baik, itu hanya bersifat semu. Itu tidak kekal. Artinya pasti ketahuan juga, bos, ya kan? Karena tidak ada bau busuk yang tidak tercium, iya kan? Yang menjadi catatan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah kita harusnya semakin dewasa. Maka firman Tuhan mengajarkan untuk kita berpikir secara benar. Jangan hanya mau didengar perkataan kita. Kalau orang yang dewasa di dalam keimanan harus mau mendengar. Bukan hanya didengarkan, tapi harus mau mendengar, iya kan? Bukan hanya mau dimengerti, tetapi harus mau mengerti. Dan di tengah-tengah setiap umat percaya seringkali di tengah kehidupannya tidak menunjukkan kedewasaan. Karena di mana amang pendeta bisa mengatakan demikian? Terlihat jelas kita sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun Kristen, bos. Tetapi di tengah-tengah doa kita seringkali hanya menuturkan permintaan. Mana yang lebih banyak? Permintaan atau ucapan syukur? Seharusnya ucapan syukur, bos. Bukan hanya meminta, ya kan? Saya tahu banyak orang yang belum dapat jodoh yang menonton channel ini. Tapi jangan hanya doa Tuhan datang jodoh yang baik kayak tajir melintir, cuir. Sorry bos,
tengah-tengah kehidupan kita harusnya kita mengganti paradigma berpikir kita, agar terpancar hati kita adalah hati yang berisikan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita ganti, bos. Tuhan terima kasih, walaupun posisi saya pada saat ini masih single, Tuhan berikan jodoh yang terbaik pada waktunya Tuhan. Enak, bos. Tuhan terima kasih di tengah-tengah hidup kami, saya memiliki orang tua yang mungkin tidak mampu, tetapi terima kasih Tuhan, Engkau memberikan talenta, kepintaran di tengah-tengah hidup kita. Terima kasih aja semuanya, iya kan? Terima kasih Tuhan atas orang tuaku, terima kasih Tuhan atas pasanganku, walaupun badannya kayak kulkas 3 pintu, ya kan? Sorry ya, di tengah-tengah hidup kita harusnya semakin memancarkan hal kebenaran firman Tuhan. Hal yang baik terpancar dan keluar dari tutur kata yang baik. Maka setiap kita untuk bertutur kata, bersikap adalah lantunan doa kita. Untuk kita bertindak adalah lantunan doa kita. Maka engkau sedang menabur di tengah-tengah kehidupan ini. Tabur yang baik-baik aja, engkau akan menuai apa yang disebut sukacita yang daripada surgawi, adalah tuaian surgawi, berkat yang luar biasa karena engkau menaburkan yang baik. Maka menunjukkan kedewasaan keimanan kita. Yuk kita berubah untuk semakin hari, setiap hari menunjukkan kualitas kita. Aku berkualitas menunjukkan kebenaran. Jangan hanya menyalahkan. Walaupun kita anak buah, jangan hanya menyalahkan. Sorry ya, karena saya sering mendengar ucapan tutur kata yang tidak mengenakan. Saya selalu berkata seperti ini, sama-sama melihat jam. Sama-sama melihat jam, bos. Kalau bos melihat jam, berbeda dengan karyawan yang melihat jam. Sebentar-sebentar karyawan ngeliat jam, karyawan ngeliat jam. Sama tindakannya tapi pikirannya beda, bos. Sama tindakannya ngeliat jam, sama tindakannya ngeliat jam, bos, tapi pikirannya beda. Kalau karyawan kapan pulang, kapan pulang, kapan pulang, ya kan? Kalau bos kita berpikir kapan dapat untung, kapan dapat untung. Karena ini udah bulan Agustus, bos, ya kan? Sebentar lagi bulan 12, mikirin lu sama keluarga lu buat berikan THR, tunjangan hari Natal. Maka bersikaplah dewasa. Untuk itu semakin kita menapaki kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita semakin menunjukkan kedewasaan keimanan kita. Semakin terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, jalani kebenaran tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami imani setiap kami akan menjalankan firman Tuhan, menunjukkan kualitas kehidupan kami. Kami adalah terang dan Engkau telah menunjuk kami sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Engkau telah menunjuk kami sebagai garam, pemberi rasa di tengah-tengah dunia yang hambar ini. Terpujilah Engkau ya Yesus yang berfirman di tengah hidup kami. Izinkan kami menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.